semuanya, balik lagi bersama saya di acara DKV Ngobs, ngobrol bareng anak DKV. Nah, jadi sekarang itu kita akan membahas tentang munculnya teknologi artificial intelligence. Nah, yang lagi rame sekarang gitu kan ya. Desainer kan pada resah gitu kan, resah gitu kan. Nah, saya tadi kemarin mau ngundang Elon Musk, cuman aduh berhalangan hadir di Garut gitu. Nah, jadinya aku teh ngundang kalian sebagai desainer langsung gitu. Nah, pertanyaan pertama gitu. Sebagai desainer, apa gitu tanggapan kalian tentang teknologi ini gitu? Sok coba dulu, Mangga. Aku sih kalau banyaknya konsisten ya, soalnya kayak kalau misalnya ini kan rata-rata di sosial media gitu, kayak artis-artis gitu banyak yang ke itu sama gitu. Oh iya, artis ya gitu. Terus kalau pronya mempermudah sih kayaknya. Mempermudah ya. Yang hal-hal yang positif. Jadi buat kamu itu sebagai dampak yang positif. Ya. Banyak negatif sih. Banyak positif ya. Mungkin bentar, dalam apa sih namanya, dalam pandangan kamu terhadap AI itu sebenarnya masih setengah-setengah gitu ya? Iya. Buat saya sendiri, gimana ya? Karena waktu awal tahu kemunculan AI ini teh ngerasa wah ternyata ada yang lebih hebat gitu loh. Jadi kayak wah ternyata teknologi di Indonesia tuh, khususnya di Indonesia tuh udah lebih berkembang, udah lebih maju, canggih. Nah, tapi kayak kita sebagai desainer juga awalnya ngerasa takut tersaingi, awalnya mungkin ngerasa tersaingi, terus kayak wah ternyata kalau kita mau bikin apa, kita mau nyari apa deh, misalkan sesuatu hal yang harus dikerjakan secara cepat, kita bisa langsung ngetik doang kan, gitu langsung ada gitu. Jadi itu kan kayak istilahnya mempermudah. Dalam sisi hal yang positifnya pasti itu kan mempermudah pekerjaan kita juga. Cuman dari sisi negatifnya mungkin kalau apa ya, mungkin ada sebagian pekerjaan mungkin ya, entah itu kapan yang pasti bakal tergantikan oleh AI. Itu kan teknologinya pasti bakal lebih baru lagi. AI juga semakin tahu, semakin itu pasti kan lebih berbenah gitu. Deep learning sendiri. Betul. Terus kayak pasti banyak berbenah, lebih banyak lebih canggih lagi buat kedepannya gitu. Pasti ada pekerjaan seseorang yang bakalan tergantikan gitu dengan AI. Banyak orang yang mungkin bahkan nggak ada pekerjaan. Mungkin ya minusnya mungkin semoga aja nanti kedepannya kita bisa bekerja sama AI gitu kan. Tapi ya pasti untuk kita sendiri kan pemikirannya ya seriletnya kita. Kalau sama di luar sana di masyarakat kan masih pasti ada pro dan kontranya gitu. Tapi ya ini mah pendapat masing-masing. Ngobrol santai dulu. Ngobrol santai. Nah, jadi menurut kamu buat pekerja-pekerja yang garis depan itu mungkin sekarang sudah tergantikan ya. Tapi untuk desainer masih ada pro dan kontranya gitu. Nah, lanjut. Nah, kenapa para desainer itu takut gitu? Kenapa harus takut itu? Tapi jadi kalau takut, apakah itu bisa jadi alat gitu kan? Gimana? Kalau takut sih, soalnya ya itu bisa tergantikan gitu loh. Oh iya, tergantikan ya, sama kayak tadi ya? Lebih gampang kalau misalnya bikin karya gitu, ya. Iya. Iya gitu. Pro dan kontranya ya kayak tadi lagi aja, kayak sebenarnya banyak yang bilang AI itu ngebantu kita, ada juga yang bilang ngegantiin, jadi kayak banyak minusnya. Tapi kayaknya ada baiknya kita jangan terlalu mikir banyak negatifnya dulu, tapi kan seseorang menciptakan AI itu tuh kan untuk memudahkan kita juga gitu istilahnya. Cuman emang dalam konteks yang yang pas aja gitu, mungkin bakal ngebantu dia gitu. Kelas gini bro, desainer DKV UPI ini aja. DKV UPI keren. Buat tanggapannya nih, buat yang nanya. Buat yang nanya ya, tanggapan saya mah positif banget lah gitu, kehadiran teknologi yang canggih ini teh, soalnya mereka bisa ngebantu buat perkuliahan khususnya, kayak kita teh bisa maksimalin ke hobi-hobi yang kita mau gitu kan. Misalnya
ada tugas ini apa artikel ya kan bisa diganti sama artificial intelligence gitu kan, jadi kita nggak perlu ngerjain gitu ya. Jadi kita bisa ngelakuin hal-hal yang baru gitu ya, dan bisa menghemat waktu juga kan, lebih cepat gitu. Iya, betul. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang tuh mungkin banyak tugasnya gak cuma satu, jadi kan lebih banyak menghemat waktu, biar lebih efisien aja gitu artinya. Jujur aja, aing kurang suka nulis gitu kan. Jadi bisalah kebantu sama kehadiran teknologi ini gitu. Bisa belajar yang lain lah, bisa eksplorasi Bandung gitu ya. Gitu. Berarti pada intinya kayak percakapan kita tentang pro dan kontra itu hampir sama ya, karena ngebantu kita juga gitu dalam khususnya dalam perkuliahan gitu. Pasti kita juga banyak terbantu juga dengan kehadiran AI. Yes, segera pakai sebelum ada undang-undangnya. Gitu. Ayo kita lanjut lagi ya. Lanjut topik. Ke topik strategi untuk menghadapi gempuran AI yang semakin maju. Nah, gimana? Strateginya karena AI juga pasti setiap waktu tuh pasti bakal lebih canggih, lebih tambah bagus juga gitu kan. Dari situ juga kita sebagai desainer pasti belajar juga biar bisa menyaingi gitu, minimal kayak ketika AI berkembang, kita pun sama berkembang gitu, belajar. Misalkan khususnya dalam desain gitu, karena kita ada di lingkup desain, kita bakal lebih banyak belajar lebih dari desain gitu. Ya intinya menyeimbangi aja gitu, jangan sampai kita tuh bodoh karena AI gitu. Jadi kayak kita terlalu bergantung sama AI, jadi seakan-akan kita mau apa-apa tuh pasti harus sama AI. Intinya jangan terlalu bergantung. Terus yang aku tahu sekarang tuh AI kan masih bisa ngejalanin hal-hal yang basic. Nah, jadi kita tuh harus ningkatin kemampuan ke advance atau expert. Terus kayak tetap kreatif, makin kreatif, terus keterampilan teknisnya makin ditingkatkan. Belum kan AI nggak mungkin kan ngobrol sama customer, kan? Iya. Bahkan kita juga bisa berkolaborasi. Gimana menurut kamu? Yang tadi kan ya? Iya. Yang strategi mungkin mirip kayak pendapat dia. Harus belajar kayak lebih dari AI-nya sendiri, soalnya AI itu nggak bakal kayak bener-bener gantiin manusia kan gitu. Apalagi kan tadi komunikasi gitu ya. Komunikasi, iya betul. Iya sih, kata aku gitu sih. Gitu aja ya. Belajar lebih dari AI-nya aja gitu. Udah, apa lagi yang dibahas nih? Yang dibahas. Oh ya, itu Elon Musk udah di mana sekarang? Elon Musk masih OTW. Masih OTW, Elon Musk-nya. Macet, Setiabudi macet. Di NHI. Udah, sekarang mah kita dikit lagi kita ngebahas jangka panjang. Untuk kedepannya kayak gimana? Gitu. Buat yang nanya dulu nih, dari tadi nanya, kita tanya juga pendapatnya. Bener kayak tadi, untuk jangka panjang kayaknya emang menakutkan gitu ya. Kayak soalnya terancam kayak jing sakit pisan lah gitu kan, manusia teh. Ada batasnya juga gitu ya. Cuman kita bisa berkolaborasi, kita juga bisa mencari sumber ide yang tak terbatas, yang nggak kepikiran manusia. Kalau bahasa Sundanya mah out of the box. Out of the box. Keren. Iya. Karena emang kita juga sebagai manusia kan, misalkan pemikiran kita tuh nggak sampai yang bener-bener tinggi banget gitu kan, nggak bisa menyaingi teknologi. Tapi ya dengan adanya AI ini pasti kita juga bakal ya kayak tadi lagi sih, kayak lebih ngebantu juga ke depannya gitu. Yang semoga aja untuk jangka panjang, untuk beberapa tahun ke depan, ketika ada teknologi yang lebih baru lagi, kayak kita juga makin berkembang, makin maju juga gitu. Jadi saya bakal lebih baik lah gitu. Ya, harap aja.
Kalau kamu gimana? aku buat jangka ke depan ya. Iya, Jangka panjang. Bisa kolaborasi sih, kayak nggak kalah juga, tapi kayak nggak nge-take over si manusia. Iya, Nah, iya. betul. Benar sih. Jadi biar kita teh nggak dikendaliin sama Iya. teknologi terus gitu kan. Iya. Iya. Mandiri menggunakan teknologi bijak. Nah, gitu. Ya. Intinya jadi pro dan kontra itu emang pasti ada lah dalam Pasti ada. perkembangan teknologi. Cuman gimana kitanya aja gitu Mah ya. Dan kita juga sekarang lagi nunggu ini ya legalitas hukumnya kan? Legalitas hukum. Legalitas hukumnya. Karena sekarang masih belum jelas gitu ya, masih belum jelas. Mas kemarin juga ada loh ini kasus pasti lomba seni rupa yang menang AI aja. Tuh, Wah, karena kalau misalkan dipikir secara apa ya, kalau kita mikirnya kalau ini tuh curang atau enggak gitu kan, ini tuh bakalan apa ya namanya, bakalan boleh atau enggak gitu ya dalam hal kayak gini sebenarnya kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke pemikiran masing-masing juga itu baiknya gimana. sambil nunggu hukum yang ada, sambil nunggu legalitas hukum gitulah, kita manfaatkan dengan bijak. Ya. Keren. Jadi gimana? Bagus lah. Pokoknya inti topik dari pembicaraan kali ini tuh sebenarnya kayak lebih ke ngebahas tentang pro dan kontranya AI, dan emang kita sebagai desainer pasti ngerasa terbantu juga. Cuman emang karena desainer tuh banyak, gak cuma kita doang gitu ya. Pasti ada pro dan kontra itu gitu. Tapi untuk khususnya kita, mungkin hal AI kayak AI itu ngebantu kita juga buat ngembangin potensi dan bakat kita juga, ngebantu kita juga. Pasti dengan adanya AI, orang-orang juga kan terbukanya banyak lapangan kerja baru. Iya, betul. Gitu. Udah. Jadi itu ya. Udah, dan kita sedang memasuki penghujung acara. Yo. Dengops, DKP ngobrol. Tepuk tangan. Yo. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Salam sehat, salam desainer.